Oke, jadi siapa sekarang yang masih mengupload di aplikasi YouTube seluler seperti ini? Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang video tidak berkembang, tidak mendapatkan penonton, bukan berarti video teman-teman itu tidak bagus ya. Dan bukan berarti juga video teman-teman itu atau thumbnail teman-teman itu tidak bagus, sehingga tidak diklik oleh penonton. Tapi salah satu hal yang membuat video kita itu tidak berkembang adalah cara upload kita. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih mengupload di aplikasi YouTube seluler di sini, video teman-teman itu tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Dapur Tutorial. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara upload yang benar. Nah, jadi buat teman-teman pasti sekarang ini hanya tahunya cara upload YouTube itu di aplikasi YouTube seluler di sini ya, di ada tanda plus di sini. Tapi sebenarnya cara upload yang benar YouTube itu bukan di aplikasi seluler ini ya, teman-teman. Karena ketika kita mengupload video di aplikasi YouTube seluler di sini, video kita tidak direkomendasikan oleh YouTube. Karena kurangnya data yang diterima oleh YouTube ketika kita mengupload di aplikasi seluler ini. Nah, sekarang di mana dan bagaimana caranya upload video yang benar untuk sahabat itu berpemula. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara upload yang benar supaya video teman-teman itu bisa berkembang, mendapatkan view yang maksimal. Nah, sekarang simak video ini sampai habis, jangan di skip. Oke, jadi kita langsung ke tutorialnya. Oke, sobat YouTube. Nah, jadi bagaimana cara upload video yang dianjurkan oleh YouTube ya, teman-teman, supaya video kita itu mendapatkan rekomendasi yang maksimal. Nah, siapa sekarang yang masih mengupload video melalui tanda plus di sini? Nah, jadi sekarang jangan upload di sini lagi ya, teman-teman. Teman-teman boleh saja upload di sini, tapi hanya sekedar upload saja. Setelah ini langsung di-upload. Dan pastikan ini visibilitasnya tidak publik ya, tapi langsung upload, jangan setting-setting di bagian di sini, tapi langsung kita upload, tekan langsung upload. Nah, untuk settingannya teman-teman bisa masuk ke YouTube Studio. YouTube Studio ya, teman-teman masuk ke YouTube Studio. Dan lebih bagus lagi, teman-teman bagusnya mengupload di YouTube Studio langsung melalui tanda plus di sini. Nah, tanda plus ya, lalu pilih video kita, apa video yang akan kita upload. Nah, sekarang saya akan contohkan. Teman-teman coba lihat salah satu video ya. Jadi apa-apa saja yang harus teman-teman isi pada fitur upload untuk video kita supaya rekomendasinya berjalan atau bekerja dengan maksimal. Nah, sekarang untuk yang pertama mungkin untuk thumbnail ya. Jadi thumbnail ini wajib ya, teman-teman. Thumbnail wajib jika teman-teman ingin videonya mendapatkan penonton, karena thumbnail inilah kunci utama ketika penonton men-scroll video di beranda mereka. Nah, jika thumbnail kita itu tidak ada, tentunya video kita sering terlewatkan oleh penonton. Jadi buatlah thumbnail yang sedikit cerah dan juga dengan bahasa yang membuat penonton penasaran dengan isi video kita. Sekarang kita lanjut pada bagian judul. Nah, di sini judul sesuaikan dengan apa tema pembahasan dalam video teman-teman. Dan jangan lupa juga judul ini kita salin pada deskripsi paling atas. Jadi untuk deskripsi paling atas, kata-kata pertamanya kita salin judul yang kita buat pada video kita. Setelah itu untuk tambahan ke bawahnya kita rangkai bahasa berupa kalimat tapi mengandung atau ada kata kunci yang tersirat di dalam deskripsi kita. Nah, seperti ini ya. Dan satu hal yang penting yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, jangan gonta-ganti deskripsi video kita. Jadi video yang pertama, video yang kedua, atau video sebelumnya usahakan deskripsinya selalu sama. Yang membedakan itu hanya judul. Yang membedakan hanya pada bagian judul paling atas. Karena judul paling atas ini kita menyalin judul setiap video kita. Untuk ke bawahnya isinya usahakan jangan pernah dirubah-rubah. Tujuannya apa? Ketika deskripsi kita itu sama dari video pertama, kedua, dan ketiga, itu akan lebih cepat membuat algoritma pada channel kita. Jadi algoritma pada channel itu lebih cepat terbentuk ya, teman-teman, karena deskripsi yang sama itu tadi. Jadi artinya video pertama saling berkaitan dengan video kedua, ketiga, dan keempat dari video kita, sehingga YouTube lebih gampang mendeteksi ketika kita mengupload video, dan YouTube akan langsung menerima sinyal kalau itu adalah video hasil dari channel kita.
karena melihat dari deskripsi yang dibaca itu tadi. Jadi kalau deskripsi kita itu berubah-ubah, tentunya sistem itu atau sinyal itu tadi mendeteksi video kita itu seolah bukan dari hasil uploadan channel kita karena deskripsinya berubah-ubah. Tapi kalau deskripsinya sama, tentunya akan langsung terdeteksi bahwa itu video yang kita upload dari channel kita. Nah, sekarang yang kedua, untuk visabilitas, ketika kita masih setting video itu jangan dipublikasikan dulu ya teman-teman. Buat tidak publik. Sebelum semuanya selesai, kita harus visabilitaskan tidak publik dulu. Nah, sekarang untuk audiennya pilih tidak ya. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, jika video teman itu bukan khusus untuk anak-anak, ya pilih tidak dibuat untuk anak-anak supaya nanti rekomendasinya ya menyebar luas. Tapi jika teman-teman ya pilih ya video ini dibuat untuk anak-anak, tentunya video kita direkomendasikan kepada anak-anak, sedangkan video kita itu tidak layak ditonton anak-anak. Tentunya mereka tidak akan menonton dan kita tidak mendapatkan penonton. Jadi pilih tidak ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Pada bagian lokasi boleh diisi, boleh tidak ya. Dan sekarang saya tidak mengisinya. Nah, untuk playlist jika teman-teman punya playlist di channel teman-teman, ya masukkan ke dalam playlistnya supaya video kita itu, beranda kita itu lebih tertata dan tersusun rapi. Nah, di sini saya punya playlist ya, saya masukkan ke playlist. Nah, di sini ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman, apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda, konten yang dimodifikasi maksudnya. Di sini kan ada tulisannya konten yang dimodifikasi. Nah, ini sering bertanya ya teman-teman di kolom komentar. Pilih tidak ya teman-teman. Konten yang masuk dalam kategori konten modifikasi itu adalah konten yang dibuat dengan AI. Jadi selain konten dari AI, kita cukup pilih tidak saja. Walaupun konten reaction atau rekam layar atau segala macam, itu masih tergolong tidak, konten yang tidak dimodifikasi ya. Jadi pilih tidak saja. Nah, sekarang lanjut pada tag atau remix, kita klik saja di sini. Nah, ini bagian penting yang tidak ada di aplikasi YouTube selulernya. Jadi yang pertama pada bagian atas, jangan lupa isi tag videonya. Tag video ya masukkan kata-kata kunci yang sesuai dengan isi video teman-teman. Nah, untuk mencari kata kunci sendiri supaya teman-teman tidak repot-repot, di video sebelumnya saya juga sudah bahas. Teman-teman coba download aplikasi TagU, karena aplikasi TagU lebih gampang kita mendapatkan kata kunci yang sesuai dengan isi video kita. Intinya jangan lupa isi kata kuncinya. Dan kata kunci ini juga usahakan jangan pernah dirubah-rubah. Karena kalau kita membuat channel dengan satu tema, tentunya kita tidak perlu merubah-rubah kata kunci kita, karena tema video kita kan sama. Jadi tetap gunakan kata kunci ini. Sebisa mungkin teman-teman salin ke catatan dan nanti teman-teman tinggal copy paste saja dan masukkan ke bagian kata kunci video teman-teman. Nah, di sini izin remix audio dan video. Nah, ini tergantung kita ya. Jika kita menginginkan orang lain meremik video kita, ya pilih izinkan saja. Jika tidak, ya teman-teman bisa pilih tidak. Nah, promosi berbayar dan brand. Di sini saya pilih tidak karena saya tidak ada mempromosikan atau bekerjasama dengan produk orang lain atau mempromosikan produk orang lain. Jadi kita pilih tidak saja. Nah, sekarang kita lanjut cara dan gaya. Nah, di sini sesuaikan dengan kategori channel teman-teman. Jika hiburan ya pilih hiburan, jika komedi ya pilih komedi. Ini sesuaikan dengan kategori yang cocok untuk video kita. Nah, untuk lisensi sendiri pilih lisensi YouTube standar. Kalau teman-teman pilih lisensi Creative Commons, berarti teman-teman membolehkan video teman-teman itu di re-upload oleh orang lain. Jadi kalau lisensi YouTube standar, video teman-teman itu memiliki hak cipta dan hanya teman lah yang boleh memiliki atau menge-upload video tersebut. Oke, jadi disinilah cara yang pas ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa lebih mengupload video itu melalui YouTube Studio, tapi itu karena terlalu ribet. Nah, untuk sahabat YouTuber pemula di YouTube Studio ini sudah cukup lengkap ya pengaturannya di sini. Dan setelah semuanya diatur, jangan lupa tekan visabilitasnya publik, lalu simpan videonya. Berarti sudah kita resmi upload video ini ke publik. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang masih mengupload video melalui YouTube aplikasi ini, sekarang lebih bagusnya downloadnya atau uploadnya melalui YouTube Studio ya teman-teman, karena pengaturannya lebih banyak di sana di YouTube Studio. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.